Wahai pemuda-pemudi, jika hatimu dilanda asmara cinta, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Kapan kau menemukan pasanganmu cerewet, jangan kau berkata cerewet itu jelek, enggak. Dan dari sini juga para orang tua harus punya kecerdasan. Para orang tua harus punya kepekaan. Akhlak mulia ini adalah sumber dari segala keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua di saat anak membuka dirinya dengan adanya ingin sampai kepada jenjang pernikahan. Ingin segera sampai kepada jenjang pernikahan, ingin dia membangun rumah tangga yang mulia. Maka tentu respon yang mulia bagi orang tua, jangan mempersulit pernikahan anakmu. Jangan mempersulit pernikahan anakmu. Karena yang mempersulit pernikahan anaknya, maka menjadikan sebab baginda Nabi Muhammad SAW marah. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, beliau bersabda, Allah mashkuk man syakko ala ummati. Allah mashkuk man syakko ala ummati. Ya Allah, persulit hidupnya orang yang mempersulit urusan umatku. Maka orang tua yang mempersulit pernikahan anaknya, maka ini akan menjadikan sebab baginda Nabi Muhammad marah, dan hidupnya bisa jadi orang tua seperti itu sangat sulit. Maka bagaimana? Jangan dibatasin, jangan ditutup keinginan-keinginan sang anak di saat anak ingin menuju pelaminan. Karena gini loh, anak itu kalau sudah bercerita, anak itu kalau sudah ngomong, berarti ada sesuatu yang urgent, penting yang dirasa oleh dia untuk diselesaikan. Maka orang tua di sini tanggap. Maka jangan sampai sekali-kali mempersulit. Kadang mempersulit itu maknanya seperti ini. Orang tua itu kadang mempersulit pernikahan anaknya dengan satu, menganggap anaknya itu adalah ya sebatas anak, masih anak kecil. Masih anak kecil, dia tahu apa dia itu. Buang ingus aja belum bisa. Pakai baju aja masih mirang-miring. Jadi orang tua itu masih menganggap ini adalah anak. Hei para orang tua, memang itu anak. Tapi dia adalah anak laki-laki yang normal. Itu adalah anak perempuan yang normal. Anak perempuan laki-laki yang wajar. Yang tentu pada waktunya akan nyampe pada masa ia bangkit syahwatnya. Karena komunitasnya dia luas. Dia sekolah, keluar dari rumah, ketemu teman ada di mall, ketemu teman ada di pesantren, ketemu teman ada di jalan-jalan. Tentu dari penglihatan itu semuanya tentu akan memberikan satu kesimpulan di dalam hatinya, sehingga pada waktunya ternyata hawa nafsunya bangkit. Loh, kalau sudah hawa nafsunya bangkit berarti anak ini normal dong. Laki-laki normal, perempuan normal. Maka jangan dianggap itu hanya anak kecil saja yang dengan kalimat kamu tahu apa, kamu bisa apa, sehingga apa? Tidak merespon keinginan sang anak di saat anak ingin segera menuju pelaminan. Maka mempersulit seperti ini, menganggap itu masih kecil, nggak boleh. Ini orang tua tidak bijak. Bahkan sampai disebutkan dalam syariat Islam, jika anak itu sudah ingin menikah sampai derajat anak itu akan kebablasan zina, tapi orangnya tetap gak mau menyetujui, maka ambil wali hakim. Ngambil wali hakim. Orang tua sudah gak dianggap lagi di sini. Kenapa? Karena orang tuanya mempersulit. Loh, kalau orang tuanya mempersulit seperti ini, maka tentu anak ini boleh dinikahkan melalui hakim. Tidak melalui orang tua lagi. Karena orang tuanya gak bisa diajak kerjasama. Nah, jadi makna mempersulit itu, jadi kadang menganggap sang anak itu masih kecil saja, umurnya belum cukup. Ini satu. Kemudian yang kedua, kadang mempersulit itu dengan apa? Dengan tuntutan, nak kamu boleh menikah, tapi tolong nak, tolong kamu harus kelar kuliah nak, tapi tolong nak kamu harus punya pekerjaan, tapi tolong nak kamu harus mapan punya rumah nak. Loh,
Ini juga sama. Dia memang benar dia memberitahukan cita-cita sang anak agar supaya sukses, tetapi cita-cita tersebut tuh dituntutkan kepada itu si anak di saat si anak ini hatinya gundah. Hatinya gundah, bahkan mungkin sudah berkecamuk, dia senang dengan seseorang, akan masuk kepada wilayah muqaddimah zina, akan masuk kepada wilayah zina, maka jangan sampai dipersulit dengan tuntutan-tuntutan yang harus seperti itu. Sehingga harus S1, S2, S3, akhirnya orang tua yang gak bijak tetap memaksa anaknya yang sudah punya rasa seperti itu, pengen terjumus dalam wilayah haram seperti itu, masih tetap dituntut, akhirnya benar dapat gelar S1 plus zina, S2 plus zina, S3 plus zina. Yang salah siapa? Ya tentu orang tuanya. Kenapa? Karena anak sudah membuka diri. Kenapa harus dipersulit dengan tuntutan-tuntutan seperti itu? Kemudian harus punya pekerjaan. Harus punya pekerjaan. Kalau kamu nggak punya pekerjaan, ya nggak usah nikah. Terus kamu mau ngasih makan apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan iyakunu fuqara yughnihumullah. Yang menikah jika dia melarat, fakir, miskin, oleh Allah dikayakan. Oleh Allah dikasih anugerah, hidupnya cukup, kaya raya. Dan ini terbukti ini. Maka yang memberikan kemuliaan anugerah pekerjaan itu adalah Allah. Maka tentu di saat dia menikah, otomatis Allah nggak akan nutup pintu rezekinya. Biasanya belum menikah pintu rezekinya 1, setelah menikah pintu rezekinya 2. Maka akan ada kemudahan-kemudahan banyak dalam urusan pekerjaan. Artinya apa? Jangan sampai dipersulit dengan dituntut kamu harus punya pekerjaan. Jangan. Kenapa? Dia punya kebutuhan biologis yang harus segera dituntaskan. Kalau enggak, dia akan masuk kepada wilayah yang haram. Nah ini makna yang kedua, mempersulit. Kemudian ada lagi makna yang ketiga di dalam mempersulit. Apa? Menarget calon menantu. Nah ini. Sama, ini juga mempersulit. Nah, kamu boleh menikah. Tapi ingat, saya pengen punya menantu kayak gini. Nah, kalau enggak. Wah ini. Gimana menantunya? Menantunya harus mapan. Iya kan? Kaya raya. Atau mungkin sekarang PNS. Iya kan? Berpangkat. Punya rumah. Nah, kalau kayak gini yo repot. Ini, maka mau nggak mau, ini sebenarnya sama masuk kepada wilayah mempersulit pernikahan. Nah, kamu boleh menikah, tapi ingat harus punya pangkat, PNS, kaya raya, yang ini yang itu. Jangan, wahai para orang tua. Jangan sekali-kali engkau menikahkan putra putrimu karena pangkat, karena kekayaan. Maka setidaknya kalau seperti itu kamu menjual anakmu. Loh, wong menikahi nyari menantu kok yang dicari kaya rayanya, pangkatnya gede, tinggi. Berarti kalau kayak gitu sama saja seperti hanya dirimu menjual anakmu. Dan ingat, orang yang menjalin hubungan karena kekayaan, ini sejelek-jeleknya hubungan. Jangan, tapi cari di saat kau membangun komunikasi, membangun pergaulan, atau pengen punya menantu, maka utamakan adalah urusan kesoleh-solehannya. Adapun urusan kaya raya sudah jatah dari Allah. Pangkat sudah dijatah oleh Allah. Kalau menantu kita pangkatnya tinggi, pasti dapat pangkat tinggi itu. Kalau menantu kita ini adalah dinasibkan oleh Allah kaya raya, ya pasti dia akan kaya raya. Nah ini jadi jangan mempersulit dengan menarget calon menantu. Ini nggak boleh. Kemudian yang terakhir termasuk juga makna mempersulit adalah dengan mas kawin mahal. Harus resepsi besar di mana saja dan suka menunda-nunda. Ini juga termasuk adalah wilayah bahwasanya dirinya juga adalah mempersulit. Boleh kamu nikah nak, tapi ingat mas kawinnya harus sekian. Padahal disebutkan paling berkahnya pernikahan itu kalau mas kawinnya murah. Paling berkahnya pernikahan itu di saat mas kawinnya murah, bukan mahal. Kalau mas kawin itu mahal, maka khawatir akhirnya lagi-lagi kita mengutamakan urusan harta, mengutamakan urusan duit. Maka ayo kita semuanya menjadi orang tua yang bijak. Senantiasa menganggap anak kita adalah wanita normal, laki-laki normal. Maka kalau kita sudah menganggap itu wanita normal, laki-laki normal, maka apapun yang disampaikan itu anak kepada kita, kita juga terbuka. Baik nak, kita respon. Dan memang tetap harus kita ingatkan sarana prasarananya untuk menuju kemuliaan di dalam menuju pernikahan sana. Tetapi intinya adalah jangan mempersulit pernikahan dengan segala macam tadi yang sudah kami contohkan. Itu orang tua nggak bijak. Mudah-mudahan
kita semuanya dibimbing oleh Allah, memiliki anak yang soleh soleha, kemudian jodohnya juga orang besar soleh soleha, dan kita sebagai orang tuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.